Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Sebelum kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari saudara kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Sungguh ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan, juga berkat-berkat-Mu yang baru. Maka itu sebabnya kami juga merindukan Tuhan juga memberkati kami melalui firman-Mu yang kami mau baca dan renungkan pagi hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Ibrani 11 ayat pertama sampai dengan yang ke-7, tetapi saya hanya akan membacakan ayatnya yang pertama dari Ibrani pasal 11 ini saudara ya. Satu ayat yang sangat familiar buat kita. Dikatakan demikian, Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, Ibrani 11 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 ini bicara tentang pentingnya iman yang sejati itu dalam hidup orang percaya. Pertanyaannya saudara, mengapa iman yang sejati itu penting? Dan bagaimana seharusnya kita menjalani hidup sebagai orang yang beriman. Iman itu penting karena iman adalah dasar percaya yang sungguh akan hal-hal yang kita harapkan. Dan hal-hal yang kita tidak atau belum kita lihat, saudara. Saudara, apa yang paling dibutuhkan ketika kita ada dalam kesulitan, tantangan dan pergumulan seperti yang dialami oleh umat Tuhan penerima surat Ibrani yang hidup dalam diaspora? Jawabannya tidak lain tentu saja pertolongan Tuhan, bukan? Tetapi apa dasarnya untuk kita berharap dan meyakini bahwa Dia pasti akan menolong kita? Nah, saudara, dasarnya tentu adalah iman yang dianugerahkan Tuhan kepada kita sehingga kita bukan saja dapat mengimaninya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi juga mampu berharap dan mengaminkan bahwa janji-janjinya itu pasti digenapi meskipun kita tidak atau belum melihatnya. Nah, jadi biarlah kita semua, saudara, mengimani Tuhan yang bukan hanya bertindak pada waktu yang lampau bagi nenek moyang Israel dan juga dalam penciptaan, tapi juga bertindak pada masa hidup kita saat ini dan yang akan datang. Lalu apakah cukup menjalani hidup hanya dengan beriman, saudara? Tentu saja tidak, saudara. Kenapa? Karena iman itu juga harus nyata dalam tindakan keseharian kita. Penulis Ibrani memberikan contoh dari 3 tokoh perjanjian lama tentang bagaimana mereka menjalani hidup sebagai orang yang beriman. Yakni karena iman Habel bertindak untuk memberi kepada Allah persembahan yang lebih baik daripada yang diberikan Kain. Dan karena imannya juga Henokh menunjukkan hidup bergaul dengan Allah. Atau dalam arti yang lain berjalan bersama dengan Allah dan mentaati kehendaknya. Dan karena imannya juga Nuh taat pada perintah Allah untuk membuat bahtera meskipun air bah itu belum kelihatan. Nah, dari contoh-contoh iman Habel, Henokh dan Nuh ini, saudara, kiranya kita juga didorong untuk memiliki iman yang hidup itu. Bukan iman yang mati. Iman yang nyata dalam perbuatan, tindakan keseharian kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari saudara kita satukan hati. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami baca dan renungkan. Tolong kami Tuhan untuk bukan hanya mengimani apa yang kami sudah baca dan renungkan ini, tetapi kami juga menghidupi itu di dalam setiap aspek kehidupan yang kami jalani hari ini dan selanjutnya. Terima kasih Bapa, berkati seluruh kegiatan yang kami mau kerjakan, lakukan sepanjang hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.